Manajemen operasi, rangkaian proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Manajemen operasi memfokuskan pada 5P yaitu people, orang-orang, plants, pabrik, parts, faktor input produksi, processes, proses, dan planning and control systems, sistem perencanaan dan pengawasan. Sistem produksi adalah proses transformasi input menjadi output. Produktivitas adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan. Jadi implementasi manajemen operasi dan produktivitas terhadap bisnis sewa kos-kosan ini yaitu manajemen operasinya berupa jasa pelayanan yang diberikan pada konsumen seperti pelayanan kebersihan pada semua area yang ada di kos-kosan hingga pelayanan untuk mengantarkan semua keperluan konsumen seperti mengantarkan makanan, laundry dan permintaan-permintaan customer lainnya. Adapun barang atau produk yang diinput yaitu kamar kos-kosan yang dapat disewakan hingga fasilitas-fasilitas yang dapat dijual pada customer berupa makanan yang terdapat pada kantin, jasa barbershop, laundry serta menjual kebutuhan untuk binatang peliharaan. Produktivitas yang terdapat pada sewa kos-kosan ini yaitu karyawan yang berjumlah 10 orang dengan berbagai tanggung jawab yang berbeda yaitu 2 orang karyawan bagian kebersihan seluruh area kos-kosan, 2 orang bagian di bagian kantin, 1 orang untuk menjaga pet shop, 1 orang untuk menjaga barbershop, 1 orang dengan di bagian laundry, 2 orang di bagian administrasi dan 1 orang lagi di bagian keamanan atau satpam. Dengan jam kerja yang standar operasional dengan salari UMR Kota Bandung. Strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasional yang memberikan keseluruhan pengarah atau dorongan bagi pengambilan keputusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Kegunaan strategi operasi dalam perusahaan bisnis sewa kos-kosan ini, yaitu memilih tempat yang strategis untuk bisa memenuhi kebutuhan customer baik di luar maupun di dalam daerah. Kedua strategi yang kita ambil yaitu berdiri di kawasan yang berdekatan dengan kampus. Ini adalah salah satu strategi yang bisa mengembangkan operasional terhadap bisnis kos-kosan sehingga meningkatkan penjualan dan juga memberikan layanan terbaik agar strategi bisnis ini menciptakan retensi pelanggan. Forecasting, peramalan, adalah ilmu yang dapat memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan melakukan studi atau analisis terhadap data-data masa lalu untuk menemukan hubungan, pola, dan kecenderungan yang sistematis. Tujuan peramalan adalah untuk memperoleh informasi mengenai perubahan di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi terhadap kegiatan perusahaan terutama kegiatan penjualan perusahaan. Setelah diteliti dengan seksama ternyata bisnis Indekos di daerah Setiabudi sangat strategis dan menguntungkan karena berdekatan dengan kampus-kampus. Pemilihan Indekos adalah hal paling dasar bagi mahasiswa-siswa yang merantau dari luar kota. Targetnya pun bukan hanya mahasiswa saja. Kebetulan di daerah Setiabudi juga banyak sekali lahan pekerjaan, dan banyak orang merantau untuk bekerja di sana. Alhasil Indekos pun menjadi pilihan untuk para pekerja yang tidak tersedia mes, tempat tinggal dari tempat kerjanya. Ketersediaan lahannya. Selain itu properti adalah aset yang tidak akan tergerus oleh inflasi, karena asetnya tidak berbentuk uang. Jadi pada dasarnya menginvestasikan untuk bisnis properti adalah hal yang benar bagi seorang pengusaha. Maka dari itu bisnis Indekos di Setiabudi pun, yang menang dalam hal strategis dan kebutuhan, sangat amat menguntungkan baik sekarang maupun nanti. Adapun hal yang harus dijaga agar bisnis ini tetap berjalan, adalah dengan fasilitas yang disediakan nyaman. Bisnis Indekos di daerah Setiabudi adalah suatu bisnis yang sangat menjanjikan baik sekarang mau ke depannya, karena dalam bisnis ini seiring berjalannya waktu, dan seiring perkembangan zaman berinvestasi pada bisnis properti adalah hal yang paling dasar bagi pengusaha. Karena apa? Bisnis ini merupakan aset yang terus naik. Keuntungan memilih bisnis properti adalah memiliki nilai jual yang cenderung naik. Harga properti selalu naik, sebab kebutuhan dan suplai cenderung tidak seimbang daripada bangunan dirawat dan harga yang terjangkau sesuai fasilitas yang diberikan, apalagi kebanyakan mahasiswa yang ngekos. Alhasil seiring perkembangan zaman kita harus bisa mengejar apa yang menjadi kebutuhan konsumen klien sehingga memberi kesan memuaskan bagi konsumen.
Desain produk menciptakan produk baru untuk dijual oleh suatu bisnis kepada pelanggannya yang dimana dapat koefisien yang sangat luas dan generasi yang efektif dan pengembangan ide melalui proses yang mengarah pada produk baru. Di dalam implementasi bisnis sewa kos-kosan ini mempunyai desain yang sangat menarik dan juga kos-kosan ini memiliki 47 unit ruangan kamar dan fasilitas yang berbeda-beda dalam setiap kategori lantainya dari lantai 1 sampai 4. Oleh karena itu harganya beda disesuaikan dengan fasilitas kamar. Contoh seperti di lantai 1 mempunyai type A yang dimana fasilitasnya ada AC dan kulkas plus tempat tidur yang cukup mewah. Tentunya harga type kamar tersebut 1.300.000. Mana hanya memiliki kipas saja, dan dalam lantai 2 mempunyai type B yang dimana hanya memiliki kipas saja dan harganya sangat cukup standar yaitu sekitar 800.000. Lantai 3 sama seperti type A dan lantai 4 seperti type B. Dalam kos-kosan ini memiliki fasilitas yaitu seperti area parking di lantai bawah dan tersedia mini lobby, ruang tunggu. Khusus tamu yang mau bertamu wajib lapor terlebih dahulu ke bagian bawah untuk konsumen kos-kosan ini, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk menambah kepuasan konsumen kos-kosan ini dan juga menambah daya tarik konsumen, kami memanfaatkan lahan untuk dibuatnya rooftop dengan menyediakan coffee shop. Dan untuk lahan pada halaman yang kosong akan kami jadikan playground. Pengertian manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, cara-cara untuk menjaga tingkat kualitas kost-kostan. 1. Pelayanan customer service. 2. Harga yang kompetitif. 3. Memahami kebutuhan customer. 4. Menyewa jasa security. Proses desain adalah rangkaian dalam membuat desain suatu produk, dimulai dari awal yaitu pencarian ide gagasan sampai produk jadi. Membuat sebuah desain memerlukan proses dan konsep yang matang. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetika, dan berbagai macam aspek lainnya dengan sumber data yang didapatkan dari riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Jadi implementasinya ajar meninjau aktivitas dan efisiensi. Dalam suatu karyawan di bagian kebersihan kami ingin mendesain alat kebersihan yang lebih canggih agar mempermudah karyawan dalam aktivitas bekerjanya.